Oke teman-teman semua, ketemu lagi. Jadi ini part 2 dari video value investing dengan menggunakan teori atau dengan menggunakan konsep puntung 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. rokok ya. Ini adalah part 2, video 2. Ini nanti kita menjelaskan perihal apakah ada story baru ya gitu ya, apakah ada cerita baru sih, apakah ada puntung rokok baru yang bisa sahamnya naik tinggi seperti yang LKH dapat itu. Nah, coba ya kita bahas di sini. Sini saya ada 2 saham. Ingat teman-teman, kembali lagi ke objektif saya ya, ke visi, ke misi saya di video ini, bahwa ini bukan rekomendasi beli. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli. Ini adalah murni edukasi, murni informasi, murni bedah emiten yang saya tahu kemungkinan ada potensi, tapi ini tidak menjamin. So, teman-teman, ini kembali lagi ke teman-teman. Apakah layak atau tidak? Apakah bagus atau tidak? Teman-teman, analisa lagi, analisa lagi. At least saya membantu di awal dengan data-data yang saya punya. Mungkin teman-teman punya data-data lebih lengkap lagi, itu lebih bagus lagi, silahkan dianalisa kembali. So, kita kira-kira begitu, dan itu hasilnya akan lebih bagus ya. Oke, kita masuk ya. Apakah ada news story? Nah, ini ada saham nih teman-teman. Ini ada saham. Lihatin, ini juga lumayan dibanting ya. Ini dibanting, dibuang. Apakah ini puntung rokok? Nah, saya nggak tahu, tapi ini kira-kira memang dibanting. Saat saya capture ini harganya 95 ya. Saat saya bikin video ini, pas saya capture ini harganya 95. Hari ini harganya sudah naik 114 kalau nggak salah. Waktu saya sebut ini harganya di 90, penutupan 90. Kita lihat ini saham apa ya. Oke, ini dia. Ini saham Rumah Sakit Omni, ya, Rumah Sakit Omni, kodenya SAME. Ini 2 hari yang lalu saya sebut ada grup, saya punya grup Demokrasi Saham Grup menggunakan Telegram, teman-teman bisa join ke situ. Ada grupnya, ada channelnya satu arah, yang channel satu arah hanya saya yang isi. Waktu itu hari Kamis pagi sebelum market buka saya sebut Omni ini punya potensi saham puntung rokok. Saat itu harganya 90, hari itu langsung naik. Hampir naik 30%, tapi turun lagi, tapi ditutup masih 20%-an. Hari ini harganya kalau nggak salah penutupan 114 ya. Kalau dari 10 ke 114 kan naiknya sekitar 24. Dari 90 ke 114 ya naiknya sudah 24%. Itu hanya dalam waktu 2 hari. Saya sebenarnya antara happy nggak happy, karena buat saya sebenarnya investasi bukan secepat itu ya, tidak secepat itu. Tapi so far ya, karena memang marketnya bagus, dan apakah ini benar-benar bisa turn around, nanti kita lihat ya. Pertama ya, oke, jadi gini, saya tidak akan banyak menggunakan angka-angka bedah LK karena waktunya juga terbatas sekali. Saya tidak punya banyak waktu. Ini video ini saya desain sebenarnya hanya maksimal 30 menitan atau sampai 40 menit. Nanti teman-teman silakan analisa ulang. Saya lebih condong ke arah kualitatif ya. Kualitatif yang semua orang awam bisa mengikuti ya. Kalau untuk bedah LK detail-detail nanti bisa diskusi lebih lanjut di grup saya. Oke, pertama kita lihat ya, saham-saham value investing tuh biasanya teman-teman itu apa sih namanya, istilahnya asset playing gitu ya. Kita tuh bermain di kualitas aset. Kenapa? Karena saham ini kan dijual murah. Dijual murah tuh teman-teman beli jauh di bawah nilai bukunya. Padahal nilai buku itu kan tercermin dalam asetnya. Artinya kalau asetnya produktif, asetnya bagus, kita aset playing gitu lah. Kita bermain-main dengan aset. Asetnya bagus, dijual murah ya, kita beli asetnya. Itulah investasi berbasis nilai itu, kira-kira begitu. Coba kita lihat sekarang sektornya ya. Sektor rumah sakit itu dijualnya mahal loh teman-teman. Siloam itu kinerjanya 11-12 dengan Omni. Apalagi hari ini kena COVID itu kinerjanya jeblok juga. Omni juga jeblok. Kalau dia nggak jeblok mungkin nggak dibuang seperti ini ya sahamnya ya. Itu Silo tuh masih dihargai 1,2 kali nilai buku ya. Kemudian Mika ini mitra keluarga ya, grupnya Kalbe Farma, dihargai 7,8 kali nilai buku. Sangat-sangat mahal ya. Dihargai 7 kali oleh market. Kenapa? Karena dia masih make money, masih profit. Artinya Omni Hospital kalau profitnya, ROE-nya bisa segede Mika, bisa dihargai 7 kali tuh. Dari 0,6 ke 7 itu berapa kali tuh naiknya? 10 kali lebih. Jadi simpelnya begitu gitu loh. Sekarang kita lihat Care. Care itu emiten baru IPO. Itu rumah sakit kelas 3, rumah sakit kecil di luar Jakarta ya. Performance-nya juga 11-12 aja sebenarnya kayak Omni, tapi dia dihargai mahal. Kenapa ya? Teman-teman tahu lah. Saham-saham IPO lama nih kadang-kadang memang masih di-maintain oleh yang punya, kadang-kadang ada market maker-nya maintain. Tapi so far bagaimanapun tuh rumah sakit dihargai mahal. Poinnya itu.
Yang terakhir ada Heal, ini Hermina, rumah sakit Hermina, itu rumah sakit ibu anak, itu rumah sakit bagus. Laporan keuangannya juga bagus, makanya dihargai 4,2 kali. Poinnya PBV sektor semuanya mahal. Omni dihargai berapa? 0,6 kali. Jadi ini murah. Jadi murah. Apakah murahan? Saya nggak tahu, tapi ini murah. Yang pasti rumah sakitnya juga bagus, bangunannya, asetnya ada, pasiennya juga penuh. Juga ini juga rumah sakit beneran, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Nggak ada kan rumah sakit kaleng-kaleng ya. Ini juga rumah sakit beneran gitu loh. Ya kira-kira teman-teman begitu ya. Saya juga punya teman-teman dokter-dokter spesialis juga praktek di sini. Ada kerjaannya, ada gajinya, semuanya normal kayak rumah sakit. Tapi dia dijual murah. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi Same ya. Same atau Omni itu mengalami memang problem bisnis sehingga kinerjanya turun, harga sahamnya juga turun ya. Ada masalah pengelolaan mungkin, ada good corporate governance yang tidak bagus, yang pernah tidak bagus, atau pada periode kapan dia anjlok tuh pengelolaannya nggak bagus. Mungkin juga karena persaingan bisnis. Yang terakhir ada COVID-19 yang membuat orang-orang tuh datang ke rumah sakit dihindari banget tuh. Udahlah, kalau nggak perlu-perlu nggak usah ke rumah sakit lah. Itu keempat problem ini menekan kondisi keuangan atau menekan kinerjanya Same, kinerjanya Omni Hospital, sehingga Omni Hospital tuh kinerjanya anjlok banget. Jadi memang ada 4 kondisi ini. Jadi kita kan mikirnya kondisi 4 ini kira-kira bisa diselesaikan nggak ya gitu. Sama seperti TINS. Waktu LKH beli TINS, pasti ada itu. Masalah pengelolaan pasti ada. Good corporate governance pasti ada tuh. BUMN ya. BUMN teman-teman tahu lah zaman dulu. Hari ini aja masih banyak problem ya. Tahu-tahu proyek fiktif lah apalah, itu sudah rahasia umum. Tahu-tahu dirinya ketangkep KPK lah. Banyak sekali. Persaingan bisnis sudah pasti ada ya. TIN waktu itu. Masalah COVID-19 khusus untuk saat ini, hari ini. Tapi TIN waktu itu juga ada. Artinya problem bisnis begini ini dialami juga sama TIN, sehingga waktu itu sahamnya dibuang. Persis seperti sekarang ini sahamnya dibuang karena dia mengalami problem bisnisnya. Nah, apakah bisa turn around? Nah, saya nggak tahu. Tapi kita kan bisa mikir kan, kita sebagai investor bisa mikir, kita bisa mencari informasi, kita bisa mencari data yang mendukung kira-kira, oh tracknya tuh ke arah perbaikan loh. Pasti LKH waktu itu lakukan seperti itu. Oke, gue yakin gue beli gede karena tracknya tuh ke arah perbaikan loh. Bahwa perbaikan itu sukses apa enggak, kita nggak tahu. Kita bukan Tuhan, kita nggak tahu. Kita hanya mengekspek saja bahwa itu ada progresnya. Bahwa itu berhasil atau nggak tahu ya. Yang tahu ya nanti waktu yang menjawab apakah yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Emang begitu. Ya, nah ini sekilas angka-angka saja lah. Saya nggak mau banyak-banyak ya. Ini naik terus 2015 sampai 18 ya pendapatannya, 2019 drop. Ini sampai 2019, 2020 saya belum ada angkanya. Ini angka saya dapat dari laporan tahunan dia. Ini nih secara tahunan. Ini juga nih EBITDA-nya juga anjlok di 2019 padahal sebelumnya naik terus ya. Ini memang yang saya dapatkan informasinya. Tidak ada dimanapun, saya dapat juga tanya dari dokter spesialis, tanya orang pernah kerja di situ, tanya ya orang-orang yang tahu ke akses informasi ke sana lah. Memang sempat ada pengelolaan yang nggak benar, ada tim direksi yang nggak benar saat itu. Kita lihat ya, laba usahanya juga turun drastis nih, khusus 2019 anjlok, sama juga liability-nya, utangnya naik sampai dengan 2019. Kira-kira memang kok kondisinya nggak bagus lah ini, sampai dengan 2019. Ini juga nih ya, Dirut Sarana Mediatama Same mundur, Korsek Rumah Sakit Omni juga dicopot. Nah ini waktu itu memang ini mulai tanda-tandanya ada nggak bener nih ya, pengelolaan nggak bener sampai Dirutnya saja mundur, Korseknya juga ini dicopot, pasti ada sesuatu yang nggak bener. Ini waktu di bulan April kemarin ya bulan April kemarin. Terus adalah setelah dicopot. Nah ini kan mau perbaikan ini ya, ini perusahaan ini mau perbaikan, lalu sekarang mulai perbaikan. Apa perbaikannya nih? Salah satunya ini. Same fokus menjadi pusat rujukan rumah sakit subspesialis. Ini bulan Juni setelah pergantian jajaran direksi mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Dia mau menjadi pusat rumah sakit yang subspesialis ya. Rumah sakit yang subspesialis itu yang penyakit aneh-aneh lah ya. Jantung, tapi subnya jantung apalagi ya. Saya nggak terlalu tahu lah dunia medis. Tapi menjadi rumah sakit rujukan subspesialis pasti duitnya gede lah ya. Harusnya seperti itu. Banyak lagi sih sebenarnya di luar ini, pergantian jajaran direksi juga bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, secara kualitatif saya melihat memang ada perbaikan ke arah sana. So kalau ditanya target price-nya, nah ini ternyata saya sudah pakai chart terbaru nih ya. Saya udah pakai chart terbaru.
harganya sudah 114 ya. Waktu itu saya call ke 90. Oke, fundamentally sebenarnya susah kalau kita lihat chart karena orang-orang fundamental tidak lihat chart sebenarnya. Kita lihat progres perbaikannya aja. Paling orang fundamental tuh lihatnya ini ya. Kalau kita sebenarnya begini aja nih, kalau Omni akhir tahun atau awal tahun nanti bagus dari proses restrukturisasi, reformasinya itu berhasil mencatatkan laba yang bagus, ya sejelek-jeleknya PBV-nya naik 1,2 atau 1,5 lah. Kalau 1,5 PBV itu maka harganya sekitar 180 ya atau 200 lah ya. Ya mungkin sampai akhir tahun naik ke 200 lah. Kira-kira gitu aja targetnya. Nggak usah muluk-muluk dulu ya. Ya. Kalau secara teknikal mungkin teman-teman yang teknikal sih bisa baca. Ini kalau teman-teman tarik garis ke sini, tren gedenya ini sudah break. Downtrendnya sudah di break, artinya sudah masuk ke uptrend. Sudah masuk ke uptrend dan siap naik lebih lanjut ini karena dikonfirmasi oleh apa? Dikonfirmasi oleh volume. Jadi ini saham naik break downtrend, tren gedenya yang downtrend itu di break plus volume. Ini mengkonfirmasi. Teman-teman lihat di sini hampir nggak ada volume ya, turunnya nggak ada volume, artinya ini dibuang-buang tanpa volume. Tahu-tahu naiknya dengan volume, biasanya begini. Ini ada pattern namanya falling wedge reversal juga begitu ya. Pokoknya saham yang turun jatuh, dia pas naik pakai volume, biasanya naiknya nanti akan kenceng lagi. Gitu. Ya, kita kenaikan yang konservatif aja lah, akhir tahun 200. Dari 114 ke 200 itu hampir 100% ya. Dalam waktu hanya berapa bulan tersisa itu sudah sangat bagus sekali ya. Di mana kamu bisa mendapatkan hasil investasi seperti itu, nggak ada lagi. Ya, kira-kira itu untuk SAME seperti itu ya. Oke, ini SAME ya. Saya hari ini kan janjinya kasih 2 emiten ya. Ini SAME, yang kedua adalah ini dia. Oke, teman-teman, ini saham yang kedua. Jadi saham yang kedua ini yang dijagokan apa sih yang dari saham yang kedua ini yang saya baca tuh mereka lakukan restrukturisasi bisnis besar-besaran. Dan data-data yang saya punya, yang saya dapatkan dari teman-teman saya, dari channel yang saya dapat, dari sumber informasi saya, memang benar terjadi restrukturisasi bisnis, terjadi restrukturisasi perusahaan, dan mereka berharap juga mereka mengalami turnaround di bisnisnya. Apakah itu benar-benar nanti mampu terjadi? Saya nggak tahu, kita lihat ya. Saham ini sebenarnya nggak terlalu dibuang, tapi ya kemarin sempat turun ya, Jadi kemarin sempat turun bahwa ini sudah naik cukup tinggi ya, naiknya sudah 100% dari harga terendahnya. Tapi saya masih melihat kalau memang restrukturisasi ini berhasil, kalau memang turnaround story ini benar-benar terjadi, maka sebenarnya saham ini bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, sekarang harganya sekitar 406. Apakah ini saham apa ini ya? Nanti kita lihat. Terus buat yang teman, Mas AS kok cerita saham yang sudah naik sih? Saya bukan cerita saham yang sudah naik. Masalahnya, ini kan YouTube. Jangan dikira bikin YouTube tuh kayak goreng tempe, kita beli di pasar tempe lalu digoreng. Jadi nggak susah, bikin konten YouTube kan nggak bisa secepatnya. Banyak materi yang harus saya bikin menjadi konten di YouTube karena permintaan teman-teman, dan tentu dengan mengikuti kejar-kejaran dengan harga saham yang naik ya. Padahal ini sebenarnya emiten ini sudah mau saya bahas jauh hari saat harganya belum 300, tapi masalahnya kan banyak konten lain. Jadi ya sekarang ini saya baru bahas, ternyata harganya sudah naik duluan, kira-kira begitu. Tapi informasi ini bagus dan saya tetap mau share ke teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman harus lakukan analisa ulang. Saham apa ini? Nah, ini dia. Krakatau Steel ya. Saya nggak tahu apakah ini menjadi Nextin. Nah, apakah ini menjadi Nextin? Nanti teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Saya baca saja ini, kisah Krakatau Steel. Rugi 7 tahun beruntun dan utang segunung. Nah, ini kok mirip berita-beritanya Tins ya. Mirip nih teman-teman. Oke, Krakatau Steel kesulitan dana. Yang ini berita 2019 April, ini berita Juli 2019. Sama. Jadi teman-teman, ini kalau tin harganya 150 misalnya, kemarin nggak sampai semurah itu sih. Tetap sepaling murah juga 200. Nggak sampai dibanting-banting sampai ke berapa gitu. Ya, di 200. Teman-teman bayangkan, please imagine that LKH itu persis seperti ini kondisinya. Di waktu itu, tapi waktu Tins ya, dia beli saham Tins, kemudian muncul berita-berita begini. Tins rugi terus, Tins kesulitan dana, bahkan Tins lebih ngeri. Tins bentar lagi likuidasi. Kalau likuidasi itu bangkrut teman-teman, sahamnya udah hilang. Tuh, kayak gitu.
Ini Krakatau kondisinya begitu. Apakah Nextin? Saya nggak tahu. Tapi kita pelajari lah. Saya punya data ya. Kita lihat. Kita lanjutkan ya. Dari 2014 rugi terus nih teman-teman. Ini rugi kalau di total udah berapa puluh triliun. Nah ini ruginya yang mengerikan lah ya ini ya. Ini mengerikan lah. 184. Ini tinggal ditambahkan aja lah ya. Baru 2020 catatkan net profit ya. Penjualannya turun dari ini kan yang 6 bulan ya. Kalau 1 tahun kira-kira 15 ya. Dari 19 ke 15. Pendapatannya turun tapi labanya naik. Dari rugi 7 triliun nanti diproyeksi laba 134 miliar laba murni tanpa forex gain sih. Kalau yang forex gain tuh di kuartal 1 kemarin, tapi kuartal 2 forex gainnya hilang karena dolarnya sudah normal, jadi laba benernya 134 miliar. Lumayan. Apakah ini turn around? Nah nanti kita lihat apakah cukup seperti ini turn around-nya, nanti kita lihat ya. Tapi bahwa Krakatau Steel ini perusahaan busuk ya begitu. Jadi harga sahamnya udah harga puntung rokok aja dibuang-buang karena kondisinya seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Transform. Nah, ini apakah Krakatau Steel melakukan transformasi? Pertama sebelah kiri, Krakatau Steel kok logonya baru loh. Logonya menurut saya keren sih, ya eye catching lah, keren lah. Buat saya lebih modern, warnanya lebih cerah. Saya sebenarnya jujur, saya tuh beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah menjadi bukan subkon, saya pernah jadi supplier salah satu bahan baku yang dibutuhkan tins, yang dibutuhkan Krakatau Steel. Jadi saya cukup tahu lah kondisi Krakatau Steel waktu itu bagaimana ya. Saya tuh kalau lihat logonya Krakatau Steel ini jadi teringat masa-masa sedih itu gitu kira-kira. Jadi masa-masa aduh ini perusahaan kok kayak begini banget ya gitu loh. Jadi ini suram sebenarnya. Logo ini tuh suram sekali buat saya. Saya setelah tahu Krakatau Steel ganti logo ini tuh bergembira banget hati saya. Wah, keren juga nih ya. Fontsnya keren, logonya keren, warnanya cerah. Jadi mudah-mudahan secerah masa depannya lah. Apakah logo penting? Buat saya sih logo tuh penting. Perubahan logo tuh bukan hanya sebatas perubahan logo. Tapi teman-teman jangan lihat logonya. Tapi teman-teman lihat kesungguhan. Oh, ini manajemen mau berubah loh. Logonya udah berubah. Dia bikin. Ini logo ini ada artinya. Tapi tidak usah lah kita bahas ya. Yang penting dia berusaha lakukan transformasi itu. Oke ya. Ini ada berita dari kompas.com. Saya baca ya. Meluncurkan logo baru setelah 50 tahun menggunakan logo label ya. Wadah peluru besi bla 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 ya. Inovasi sangat penting dilakukan untuk melahirkan ide-ide baru yang mendukung kinerja perusahaan. Tapi poinnya adalah bersamaan perubahan logo ini menyertai proses transformasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel. Jadi benar-benar Krakatau Steel ini saat ini melakukan proses transformasi ya. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan ya. Saya sebenarnya sudah membaca sih. Saya sudah membaca potensi untuk transformasi itu ada. Kenapa? Karena pemerintah sebenarnya sudah mulai mendukung. Mendukungnya dari mana? Salah satunya ini ya. Ada Permendak ya, Menteri Perdagangan RI nomor 110 tahun 2018. Ini Permendak ini tahun 2018. Diundangkannya 20 Desember. Artinya diundangkan ya, diketok jadi undang-undang tuh tanggal 20 Desember 2018. Kemudian law enforcement-nya atau berlaku efektifnya tuh Januari 2019 atau 1 bulan setelah diundangkan. Isinya apa? Teman-teman nanti kalau mau PDF-nya bisa join ke Demokrasi Saham saya kasih. Atau teman-teman bisa googling pasti ada ketemu, teman-teman baca itu isinya panjang lebar, tapi poinnya adalah pembatasan dengan sangat strict, lebih ke arah pelarangan impor baja malah ya, tapi nggak dilarang, maksudnya menggunakan prosedur pembatasan lebih ke arah pelarangan impor baja hanya dengan memberikan izin sangat terbatas ya. Jadi diberikan izin tapi sangat terbatas izinnya kepada importer khusus dan untuk tujuan khusus. Jadi impor baja tuh sekarang importernya khusus, importer tertunjuk khusus nih bisa menggunakan izin-izin tertentu. Tujuannya juga khusus. Jadi pemerintah sudah bantu untuk meningkatkan size bisnisnya Krakatau Steel. Ini kita lihat ya sedihnya. Kebutuhan baja dalam negeri diprediksi terus meningkat. Di 2022 kebutuhan baja dalam negeri diprediksi 19 juta ton. Dan terus meningkat hingga 23,34 juta ton di tahun 2025. Teman-teman, negara kita negara besar, penduduknya terbesar nomor 4, mungkin nanti bisa nomor 3.
Kita sekarang mau bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju, kekuatan ekonomi menengah, menjadi kekuatan ekonomi besar. Semua orang butuh rumah, semua orang bikin pabrik, bikin gedung, semuanya butuh baja, semuanya butuh baja. Pasti harusnya, makanya saya juga heran. Industri baja, BUMN, tapi terseok-seok tuh pasti ada yang salah. Mudah-mudahan kali ini transformasinya berhasil, harapan kita semua ya. Oke, dari kapasitas produksi baja dalam negeri yang mencapai 4,9 juta ton per tahun, utilisasinya pun belum 100%, Indonesia diserbu oleh baja impor nih karena suplainya masih gede. Lihatin ya teman-teman ya, kebutuhan bajanya aja sampai segini, suplai ada kapasitas segini, mosok tetap rugi, kan aneh ya. Padahal kapasitas produksi hot rolled coil masih di atas permintaan tahunan. Ya, contoh sebenarnya produksi hot rolled 1,3 juta, kemudian volume permintaan 2,6 juta. Coba, masa begini masih nggak bisa? Oh, alasannya kena impor. Oh iya benar, mungkin kena impor tapi pemerintah sudah bantu loh. Ini salah satu, ini pintu gerbang transformasi teman-teman. Menurut saya kira-kira begitu. Oke, coba saya lanjutkan ya. Nah, apakah melakukan transformasi? Ya. Ini pertama. Yang kedua, yang saya dapatkan adalah ini. Ya. Fakta restrukturisasi utang terbesar di Indonesia. Jadi ini ada restrukturisasi hutang terbesar. Satu-satunya pertama terbesar di Indonesia adalah restrukturisasi utangnya Krakatau Steel. Ya. Ini fakta-faktanya nih ya. Restrukturisasi utang 27,22 triliun. Ini paling besar nih di Indonesia ya. Oke, setelah menterinya Pak Erick, ya angkat topi buat Pak Erick ya, berhasil menstrukturisasi ini, mampu mengkonsolidasikan bank-bank supaya restrukturisasinya berhasil. Restrukturisasi utangnya adalah restrukturisasi utang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Perusahaan yang hutangnya direstrukturisasi itu teman-teman sudah pasti menjadi sehat. Pasti, kalau nggak jadi sehat kebangetan ya. Itu mesti diganti direkturnya kalau nggak jadi sehat ya. Udah pasti sehat. Nanti kita lihat deh sesehat apa. Nomor 2, 10 bank dilibatkan. Bank Mandiri semua nih rata-rata ya, karena 70% itu di bawah Himbara. Jadi utangnya yang sekian triliun itu 70%-nya bank dalam negeri, sisanya ada DBS, OCBC, BCA juga ada, Stanchart, CIMB, ada juga ya nih, ada BCA, ekspor. Segala macam ya, ada sindikasi. Nomor 3, selesaikan restrukturisasi, kinerja restrukturisasi dipantau. Jadi saat ini memang sepertinya menjadi hot watch list-nya Menteri BUMN ya untuk memantau terus day to day mungkin kinerjanya direksinya Krakatau Steel. Oke, coba kita lihat ya. Ini neracanya Krakatau Steel, neraca per 30 Juni ya, neraca 30 Juni, posisi liability, kita lihat ya teman-teman ya, ini 30 Juni, ini 31 Desember. Ini sebelum restrukturisasi, ini pasca restrukturisasi. Kira-kira begitu ya. Kita lihat. Sebelum restrukturisasi ada namanya bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pinjaman ini sebenarnya jangka panjang. Tapi jangka panjangnya tuh udah diambil beberapa tahun yang lalu. Sehingga pada tahun 2019 dia masuk tempo 1 tahun. Waktu itu masih 1,7. Ini dalam ribu ya. Dalam ribu USLK ini. Artinya kalau 1,7 juta itu menjadi 1,7 miliar dolar. Atau sekitar 27 triliun itu. Sekarang hilang. 2020 hilang. Kok hilang Mas S? Iya, itulah namanya di restructure. Pindah kemana? Pindahnya ke jangka panjang. Jadi dipanjangin lagi itu hutangnya. Gitu loh teman-teman ya. Itulah wujud restrukturisasi begitu. Dia tadinya udah mau jatuh tempo, dipanjangin lagi. Dipanjangin lebih panjang lagi, entah berapa tahun. Sehingga masih lega nafasnya ya. Nggak terburu-buru itu dikejar hutang. Yang kedua juga bunganya menjadi lebih kecil. Itulah restrukturisasi ya. Saya kembali ya, saya sedikit kembali ke sini supaya teman-teman tahu relevansinya apa. Teman-teman lihatin ya. Contoh 2019 jebol minus 7 triliun ya. Lihatin. Interest expenses ya, ini interest expenses atau biaya bunga 2 triliun. Ya megap-megap lah kalau biaya bunga 2 triliun. Ini yang mau dikurangi. Ini sampai dengan Juni biaya bunganya masih tetap karena ini kan baru restrukturisasi kan. Kuartal 1, kuartal 2 posisi hutangnya waktu itu masih lagi sedang dipindah, tapi biaya bunganya masih ada. Coba nanti kita lihat kuartal 3, kuartal 4, pasti biaya bunganya hilang nanti. Atau bukan hilang, atau mengecil banget. Ya, ini salah satu bebannya kan di sini. Lah kalau ini hilang,
Ini lihat ini, contoh 2018 misalnya. Dia net profitnya minus 1 triliun. Biaya bunganya 1,6 triliun. Nah, ini perusahaan kalau nggak punya utang, untung ini 600 miliar. Makanya saya dalam stock pick saya di video sebelumnya, saya tuh selalu kasih ini saham, ini perusahaan nggak punya utang, nggak punya utang. Karena nggak punya utang tuh, dia mau bagaimanapun kondisi bisnis, dia akan tetap selalu untung. Benefitnya buat pemegang saham, buat kita tuh itu. Contoh Harum, ITMG, INTP, itu semua mereka nggak punya utang. Krakatau Steel ini kegedean utang. Lah kalau restrukturisasi selesai, ini mungkin biaya bunganya turun menjadi hanya 300 miliar atau berapa. Untung nih, perusahaan ini cetak untung. Itulah pentingnya restrukturisasi dan itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil dilakukan dan di neracanya juga sudah pindah, artinya confirm ini restrukturisasi berhasil ya. Di sini jangka pendek, buat jangka panjang yang jatuh tempo pindah ke benar-benar jangka panjang dan belum jatuh tempo. Oke, itu transformasi kedua. Lalu transformasi, ini detailnya nih ya. Nah ini detailnya, ini pinjamannya nih paling gede Bank Mandiri ya, ada BNI, BRI. Sebenarnya buat bank-bank ini juga restrukturisasi ini ada untungnya juga. Sekarang ngapain maksain Krakatau Steel kalau memang Krakatau Steel nggak punya duit, daripada menjadi bad debt, bad debt buat bank-bank ini ya, yang hutang yang tidak perform, hutang-hutang jeleknya naik, ya lebih baik restrukturisasi lah. Toh tetap mendapatkan bunga walaupun angkanya diperpanjang ya. Ya lebih aman restrukturisasi. Yang saya lihat begitu. Toh ini lihat sampai Bank BCA pun setuju, BNI, BRI, Mandiri semuanya setuju dan buat saya juga mereka setuju juga bukan asal setuju. Tentu mereka melihat proses transformasi yang ada di Krakatau Steel. Apakah benar Krakatau Steel ini melakukan transformasi? Jadi bank yang punya uang sebesar ini pun kira-kira dalam tanda kutip merestui transformasi ini dengan mereka memberikan restrukturisasi, ya sebenarnya itu salah satu indikator sih buat kita bahwa memang benar di Krakatau Steel sedang ada proses restrukturisasi. Itu ya. Oke. Ini sama ya. Sorry, ini sama. Ini sama teman-teman, saya skip ya. Oke, saya lanjutkan. Ada transformasi apa lagi? Oke, gitu ya. Ada transformasi apa lagi? Nah, ini ada transformasi namanya, saya kasih judul transformasi operasi. Transformasi operasi. Ini saya dapatkan di LK-nya Krakatau Steel. LK Krakatau Steel per 30 Juni. Nih, teman-teman lihat ya. Ini 2019, ini 2020. Teman-teman lihat. GPM, gross profit marginnya naik 15%. Lihat ya, penjualannya 702 juta US, sekarang hanya 552 juta US. Tapi gross profit marginnya, yang ini 86 juta, yang ini 23 juta. Gross profit marginnya naik. Ini dari 2 ke 7 ini mungkin cuma 3% ya. Sekarang 15%. Dari 3 ke 15 itu kenaikan yang cukup bagus. Artinya apa? Artinya secara operasi Krakatau Steel melakukan transformasi yang bagus. Mereka lebih efisien dalam bekerja. Detailnya apa? Detailnya banyak pasti teman-teman. Kita nggak bisa bahas dalam satu video. Tapi kira-kira itu terjadi ya. Gross profit margin itu penting untuk menilai operasi. Kenapa? Karena Krakatau selama ini kan mereka weakness-nya itu kan di operasi. Nggak efisien, amburadul, banyak proyek berantakan, tuh di sini. Nah ini tuh sudah berhasil loh, lumayan. Dan teman-teman mesti tahu, proses transformasi untuk menjadi turnaround tuh bukan semudah membalikkan telapak tangan, tidak secepat Anda bikin mie instan, nggak begitu. Perlu waktu, dan ini perlu kita apresiasi, ternyata proses ini sudah berhasil. Ini yang pertama yang saya highlight. Ada lagi nih teman-teman, coba lihat ya. Ada beban umum dan administrasi, ini kan laba bruto, beban penjualan, ada namanya beban umum dan administrasi ya. Lihat tahun lalu 81, tahun ini 43. Ini jadi turun gede loh. Kalau ini teman-teman ya, beban pokok ini itu biasanya tuh variable cost. Dia ngikuti pendapatan karena di sini tuh bahan baku ada di sini. Biasanya kalau pendapatannya naik, beban pokoknya otomatis naik. Kalau pendapatan turun, beban pokok
turun. Artinya ini variable cost. Tapi ini turunnya lebih dalam kan karena GPM-nya naik. Tapi ini biaya yang di bawah ini biasanya ini fixed cost nih karena ini biayanya orang-orang back office, biaya bank segala macam di sini. Tapi coba teman-teman lihat, biaya umum dan administrasinya turunnya separuh loh. Dari 81 juta bisa ditekan tinggal 43 juta. Tuh, itu hebat loh itu. Itu luar biasa loh itu. Ini apa nih yang gede di sini? Ini biaya gaji nih. Ini gede di sini. Biaya gaji orang-orang tuh gede di sini. Bisa menekan begini artinya ada transformasi itu. Tanpa ada transformasi nggak mungkin bisa begitu. Ya, artinya ada transformasi operasi di sini yang sudah terjadi di Krakatau Steel. Oke, saya kasih gambarnya ini ya. Ini yang dilakukan Krakatau Steel, ini yang saya dapatkan. Kira-kira tujuannya mereka itu ya ada turnaround bisnis loh teman-teman ya. Ada efisiensi biaya di sini. Efisiensi biayanya sudah terjadi. Ini visinya dia, ini yang dilakukan. Ini artinya inline nih, visinya turunkan biaya dan terjadilah itu. Ya. Restrukturisasi hutang sudah, efisiensi biaya sudah. Kita lihat yang lain ada apa lagi ya di transformasi operasi ini. Oke, transformasi operasi. Ternyata ada namanya restrukturisasi organisasi di sana, ya, transformasi organisasi. Apa itu? Pengurangan pegawai outsourcing sampai 2.000 orang loh teman-teman dikurangi. Ini sumber yang saya dapatkan ya, mungkin teman-teman tidak akan dapatkan di mana-mana, dimanapun. Ini saya punya sumber cukup valid, tapi kira-kira ini yang terjadi ya. Outsourcing itu sudah dikurangi 2.000 orang. Ini hanya di unit usaha inti, bukan di anak-anak usaha. Anak-anak usaha juga sudah dikurangi semuanya. 2.000 orang loh. Ini yang menjadikan penurunan biaya ini itu ya dikurangi pegawainya. Pengurangan pegawai baru, ya, training-training yang nggak perlu dikurangi, dihapus. Pegawai baru nggak rekrut. Jadi benar-benar tight sekali ya. Freeze, bener ada penerimaan tuh freeze. Nomor 3, rotasi promosi pegawai seluruh direktorat dirotasi. Promosi mana-mana yang bagus, benar-benar perampingan penguatan organisasi. Dan buat saya ini bagus karena organisasi ini intinya bisnis loh. SDM itu intinya bisnis. Kalau SDM-nya gemuk, nggak jelas, nggak bener, ya organisasinya terseok-seok. Tapi kalau organisasinya bagus, pasti bisnisnya menjadi bagus. Saya berkarir cukup lama di sektor real sampai hari ini, tapi hari ini saya jalankan bisnis sendiri. Maksudnya saya berkarir di perusahaan orang, multinational company juga. Saya sampai level Vice President Operation. Saya juga pernah training HR lah, karena posisi saya sampai Vice President, saya pernah membawai SR, pernah membawai tim operation, pernah membawai organisasi yang jumlahnya ribuan. Buat saya, pengalaman saya memang organisasi itu nomor 1. Ya, saya pernah lakukan balance scorecard di organisasi besar. Jadi ini penting buat saya. Kalau ini terjadi, masa depannya sih, harapan saya sih, keyakinan saya bagus nih Krakatau Steel. Nah, ini ada transformasi organisasi lagi. Detailnya nih ya, mengurangi zona nyaman. Ada tuh zona nyaman tuh, kayak level-level manajer dapat mobil-mobil dinas, sekarang nggak ada. Tarikin semua. Pokoknya zona nyaman karyawan tuh, manajer yang nggak perform semuanya ditarik-tarikin. Rumah dinas yang nggak perlu pakai rumah, terus GM yang semuanya pakai ruangan gede-gede mewah-mewah, nggak ada sekarang. Pakai ruangan belum, pakai partisi, pokoknya gabung jadi satu. Jadi gedung-gedung yang tadinya penuh karyawan sekarang kosong, gedungnya mau dijualin. Jadi ini benar-benar bagus sekali nih. Ya, mengurangi zona nyaman karyawan supaya karyawannya benar-benar perform. Ini saya setuju. Kemudian tunjangan yang tidak produktif dihapus-hapusin. Banyak sekali ya. Yang ketiga, sistem reward dan target kerja menjadi lebih baik. Jadi mereka benar-benar sekarang bekerja. Keempat, dulu ada namanya budayanya tuh revisi target. Jadi kerja, kan ada target tuh di awal tahun. Targetnya nggak tercapai. Targetnya direvisi, diturunin. Sekarang nggak, di route yang baru. Dulu revisi target, sekarang revisi karyawan. Kalau kamu nggak capai target, bukan targetnya dikurangi, direvisi, tapi karyawannya direvisi. Karyawannya diganti. Wah, ini keren ini. Ya, budaya revisi target menjadi revisi karyawan. Nah, ini keren. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ada juga restrukturisasi bisnis, jadi spin-off core steel. Jadi ada core untuk bisnis steelnya, core-nya itu yang di restructure, ini di spin-off.
Saya sempat tanya lebih lanjut, spin-off-nya tuh apa sih? Maksudnya realnya spin-off tuh apa? Kan kata-kata pengertian spin-off tuh kan dibuang ya, atau dipisahkan gitu kan. Dipisahkan dari buku gitu loh. Diapain? Ternyata ini akan dicarikan investor besar yang memang dia spesialis di bisnis ini. Nanti Krakatau Steel mungkin menjadi non-pengendali gitu. Jadi supaya masuk di bukunya tuh nggak dikonsolidasi sehingga beban-beban yang dulu inefisiensi di sini menjadi hilang. Ini 3 ya, contohnya 3 slab steel plant ini juga mau dicarikan. Tapi poinnya ini dari 3 ini sudah beberapa investor yang tertarik. Tinggal proses, kita tunggu saja prosesnya. Slab steel plant ini, terus wire rod ini juga plant yang ini, core steel yang ini juga dicarikan, mau divestasi. Blast furnace. Nah, ini blast furnace ini penyakit nih. Ini saya tahu karena dulu waktu saya jadi supplier itu pada awal-awal blast furnace ini pembangunan. Ini penyakitnya sebenarnya Krakatau Steel sebenarnya di sini. Ini kalau bisa buang penyakit ini, Krakatau Steel sebenarnya seger kondisinya. Ini penyakit banget nih. Ini kankernya ini menurut saya nih, blast furnace nih. Oh, ini masih sama ya. Sorry, double. Ini nih teman-teman. Saya kasih tahu ya ini. Ini dalam restrukturisasi bisnis kan ada spin-off ya. Yang ini saya nggak jelaskan detail. Saya mau jelaskan blast furnace saja karena ini menarik ya. Coba ini, catat. Ini 5 kerugian Krakatau Steel di pabrik blast furnace ya. Di pabrik blast furnace. Pertama, nomor 1. Biaya proyek membengkak tuh. Proyeknya saja sudah membengkak di awal. 3,53 triliun. Anda tahu teman-teman, 3,53 triliun itu kan duit ngutang. Akhirnya sekarang kebebanan hutang atas proyek yang nggak perform atau nggak produktif. Nomor 2. Utang jangka pendek bertambah tuh. Utangnya nambah gara-gara ini. Tidak ada program pembangunan SDM. Jadi ini bikin proyek yang nggak ada ininya. Nggak ada kejelasan visi nanti kemana. Jadi ngaco gitu loh. Keempat, gugatan dari pemasok mencapai. Nah ini gara-gara gas. Ya. Tanggal kebutuhan gasnya nggak. Harusnya sudah bisa kirim gas, sudah kontrak. Ternyata nggak bisa. Pada infrastruktur gas sudah dibangun. Nah itu kena gugatan. Jadi ini berantakan lah ini blast furnace ini. Nomor 5. Potensi kerugian dari mahalnya biaya produksi. Nah, ternyata blast furnace ini nggak berfungsi sesuai dengan yang dulu diharapkan. So, poinnya adalah nih, teman-teman bisa baca nanti satu-satu ya. Ini adalah bisnis yang memang mau diinvestasi karena dihitung-hitung banyak ruginya daripada untungnya. Ini ya, semuanya ini supaya Krakatau Steel menjadi lebih segar. Oke. Lalu, selain itu saya kembali ke sini lagi. Ya. Nah, ini ya, restrukturisasi hutang sudah. Kan pertama restrukturisasi perusahaan supaya bisa turn around kan gitu kan. Kalau ini sudah berhasil dilakukan, maka proses selanjutnya turn around. Restrukturisasi hutang sudah, spin off core steel tadi sudah, yang 3 tadi. Ada beberapa, tapi saya nggak bisa cerita terlalu detail ya, terlalu lama. Yang selanjutnya adalah pengembangan core baru atau core lama yang dulu belum pernah diperhatikan akan dikembangkan. Coba kita lihat, ini salah satu saja. Banyak sekali di luar ini ya teman-teman. Tapi ini salah satu yang mau saya sampaikan. Jadi ada coke oven plant, itu ada namanya chemical recovery plant ya. Dia tuh menghasilkan coal tar sama Za atau amonium sulfat. Coal tar ini sebenarnya ini bisa jadi bahan baku baterai. Tapi ada satu plant produksi lagi. Ini teman-teman yang di engineering, yang di chemical tahu lah nih pasti coal tar ini. Ini satu proses lagi, tapi harus ada pabriknya. Itu bisa jadi bahan baku baterai dan permintaannya tuh tinggi sekali info yang saya dapatkan. Marketnya ekspor. Gitu. Jadi ini Krakatau Steel ini sebenarnya penyakitnya dibuang, uang dari hasil buang-buang penyakit itu dimasukkan ke yang benar-benar bermutu seperti ini. Ini bisa turn around ini perusahaan gitu. Terus hasil dari chemical recovery plant juga ada Za amonium sulfat nih, bahan baku pupuk ya. Pupuk bisa bahan peledak dan itu marketnya juga bagus. Jadi kira-kira nanti hal-hal seperti ini yang akan dilakukan. Oke, itulah Krakatau Steel ya teman-teman ya. Terakhir, nah ini target harganya. Nah ini kan sudah naik nih ya. Dari di bawah 200 ini. Sekarang udah 400. Udah 100% lebih ya. Ya tapi memang sudah naik kan gimana lagi. Saya nggak bisa kasih tahu persis seperti sebelum naik. Karena memang saya nggak bisa kejar kalau di YouTube. Tapi tadi poinnya ya dari saya adalah. Ini kalau perusahaan ini mampu transformasi. Benar-benar transformasi. Pasti ada peluang kenaikan lebih tinggi. So, itulah informasi ya, ada 2 saham ya, SAME dan Krakatau Steel. Teman-teman silahkan dipelajari lagi, mudah-mudahan menjadi
inspirasi baru buat teman-teman. Oh, Krakatau Steel hebat ya. Oh, gitu loh prosesnya. Tapi kok harganya sudah tinggi. Saya nggak mau beli tapi saya akan nyari yang model-model mirip Krakatau yang ceritanya mirip. Oh, silahkan. Seperti itu bagus sekali ya buat teman-teman mampu berkreasi sendiri. Oke, seperti itu videonya. Mudah-mudahan berguna. Sukses selalu ya buat teman-teman ya. Mudah-mudahan portonya cuan selalu.